Kondisi susahnya mengakses internet ini dan mahalnya kuota terjadi di hampir semua daerah di Jawa Timur. Keluhan demi keluhan terus mengalir, namun seakan menjadi kewajaran dan sudah hampir 6 bulan kondisi ini terus terjadi. Salah satunya terjadi di wilayah Pegunungan Tulungagung. Siswa kesulitan mengikuti pelajaran sekolah yang dilakukan secara daring karena sulit mendapatkan sinyal internet. Mereka terpaksa belajar di sebuah tempat wisata yang menyediakan wifi dan belajar di atas bukit. Untuk membantu para siswa ini, pihak sekolah memberikan bantuan paket internet data sebesar Rp10.000 per bulan. Ngapain, Dik? Ya, melihat tugas dari sekolahan, dari guru. Kenapa dan mencari sinyal. Kenapa memilih tempat di sini, Dik? Karena di sini sinyalnya kuat, tapi terkadang-kadang juga nggak bisa. Kalau di rumah nggak bisa ya? Nggak bisa, sulit. Wakil Kepala SMPN 2 Pagerwojo, Wahyudin mengatakan sebenarnya di sekolah tersedia layanan wifi yang bisa diakses para siswa. Tapi adanya peraturan yang melarang siswa datang ke sekolah membuat mereka terpaksa mencari sinyal internet di luar sekolah. Untuk membantu para siswa, pihak sekolah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS sebesar Rp10.000 per siswa setiap bulan untuk membeli pulsa. Pihak sekolah membantu sekuatnya, bisa misalkan melalui dana BOS. Itu sekolah membantu siswa dengan memberikan data per siswa Rp10.000. Ini sudah berlangsung 2 kali kita. Selain berburu sinyal di beberapa titik, sebagian pelajar juga memanfaatkan wifi gratis di kantor desa setempat dan juga tempat wisata Bukit Tunggul Manik. Disinilah mereka bisa mendapatkan wifi dengan membeli voucher seharga Rp3.000 yang bisa digunakan untuk 2 orang selama 12 jam. Selain jaringan internet yang buruk, desa ini juga sering mengalami pemadaman listrik sehingga menambah sulit siswa untuk bisa belajar. Mereka berharap situasi pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan aktivitas belajar bisa dilakukan di sekolah. Permasalahan yang terjadi di pedesaan ini bisa jadi luput dari pantauan pemerintah. Mereka berjuang sendiri mengatasi masalah sambil terus melawan penyebaran COVID-19 yang menghantui. Tidak hanya itu, hampir setengah dari total 19 kecamatan di Tulungagung belum terjangkau jaringan komunikasi yang baik atau blank spot. Menurut Kepala Dinas Kominfo Tulungagung, Tranggono Dibyo Harsono, dari 19 kecamatan di Tulungagung, 7 diantaranya yaitu Kecamatan Pagerwojo, Sendang, Gondang, Besuki, Bandung, Tanggung Gunung, dan Kecamatan Puncang Ngabang, terdapat desa-desa yang blank spot. Kita sudah mencoba untuk menghubungi beberapa provider agar membangun di tempat-tempat itu. Namun kendalanya adalah karena mereka berpikiran bisnis, konsumennya masih sedikit sehingga tidak layak untuk dibangun menara itu. Masalah serupa juga terjadi di Probolinggo. Sebuah kecamatan Wonoasia, Kota Probolinggo pun harus menyiapkan armada antarjemput sampai memfasilitasi internet gratis di area kantor kecamatan demi anak-anak yang kesulitan mengakses internet. Anak-anak ini memanfaatkan internet kantor kecamatan untuk belajar dengan metode daring atau belajar dalam jaringan. Mereka selama ini sulit membeli kuota internet. Lagi-lagi selain mahal, kuota internet pun cepat habis. Pihak kecamatan sendiri selain memfasilitasi penjemputan hingga kembali diantar pulang, juga memfasilitasi 2 unit laptop dan 6 orang relawan pembimbing yang merupakan pegawai kecamatan. Kalau senangnya itu bisa apa ya? Yang awal pelajaran materi pelajarannya itu banyak bisa dikurangi. Biasanya kan pelajarannya itu sampai jam 2, ini sampai jam 10 sudah selesai. Kalau ruginya itu sulit dimengerti pelajarannya, apalagi kalau tentang matematika sama IPA. Deus Nawandi, Camat Wonoasih, meski baru hari pertama, tapi pihaknya berkomitmen membantu siswa, khususnya para siswa kurang mampu, untuk mendapatkan akses internet gratis. Rasa iba kepada para siswa lah yang mendasari Deus untuk memberikan fasilitas pendidikan. Di wilayah selatan ini kan
potensi ketidakmampuan anak-anak siswa, masalah gadget, masalah koneksi, ini mungkin sangat banyak. Jadi kita tangkap, ya kita fasilitasi, monggo. Karena di kecamatan juga koneksi ini selain untuk kerja, juga ketika bisa berlebih, ya monggo untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Keluhan atas pembelajaran jarak jauh ini juga dirasakan sejumlah orang tua di Surabaya. Mereka menilai pembelajaran jarak jauh telah menambah pengeluaran karena orang tua tidak hanya membelikan laptop atau handphone untuk belajar daring anaknya, tapi juga kuota internet. Tidak hanya itu, proses belajar daring ini juga menambah kesibukan orang tua. Orang tua dituntut berperan sebagai teman bagi anaknya setelah proses belajar daring selesai. Hal ini juga untuk menghindari anak-anak tidak bermain game setelah belajar daring. Iya, karena memang godaan terbesar itu untuk anak-anak sekolah daring itu kan waktunya lebih cepat gitu daripada ketika mereka harus bersekolah gitu. Nah, godaan terbesarnya kan pasti game ya, game gitu. Itu agak sedikit perlu ekstra untuk memberikan pengertian bahwa game ini hanya boleh di waktu-waktu tertentu saja.